Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, sobat Pandawa Langit. Malam ini masih di eh, tempat Ki Kalung, masih ngobrol-ngobrol, masih bicara tentang spiritual, budaya, tentang goib juga, tentang nyata juga. Malam ini narasumber kita berbeda, Kang Riki ya, Kang. Malam ini salah satu anggota juga dari Ki Kalung ini yang akan menceritakan pengalaman beliau secara mistis sebagai kru dari ambulan ya Kang. Di sebuah rumah sakit ya Kang. Nah, beliau ini yang mendampingi supir ambulan dalam mengantar jenazah ke eh, keluarganya, ke pihak keluarga untuk dikebumikan. Tapi untuk daerah sini ya Kang, dari sini ya startnya ya. Startnya dari Khususnya dari ada dari Bandung Barat, ada dari kota Bandung, dari kota tergantung Bandung. permintaan. Permintaan. Oh, jadi dia nganter dari Bandung ke daerah-daerah yang memang perlu diantar korbannya. Paling deket mana Kang? Paling dekat daerah Bandung juga. masih daerah Kalau paling Bandung. jauh Paling jauh itu ada yang ke Kebumen, ada Kebumen, yang ke ke Banten, Jawa. Lebak Banten. Lebak Banten ya. Ya, Oh, jadi orang yang memang dia di sini gitu ya, bekerja atau apa di iya sini, gitu. tiba-tiba Meninggal terjadi. di sini gitu, kita antarkan jenazahnya ke rumah dukanya yang alamatnya berbeda-beda. Berbeda. Kalau pengalaman mistisnya Kang, yang serem, yang serem-serem gitu. Kalau pengalaman saya itu mengantarkan jenazah dari salah satu rumah sakit yang ada di kota Bandung. Tujuannya itu ke wilayah Tasik. Tasik. Ya. Nah, saya berangkat dari sini sekitar jam 8 8 malam. malam. Sampai ke Tasik pun larut malam, Udah malam. sekitar jam Jam 1-an lah gitu. Nah, setelah saya sampai ke rumah duka, nah supir itu kan ngobrol nih sama pihak keluarga. Nah gitu, saya disuruh sama supir gitu, kita tolong beresin itu tutup keranda yang warna hijau itu gitu ya. ya. Sama saya dilaksanakan lah itu, dilipat gitu kan, dirapihkan, terus dimasukkan ke dalam keranda lagi keranda gitu, lagi biasanya emang gitu sih. iya. Nah, pas supir sudah beres ngobrol dengan pihak keluarga, pas ketika kita mau pulang, mau menutupkan pintu mobil yang belakang, ternyata pas dilihat tutup kerandanya kembali seperti semula gitu. Oh, kembali lagi. Iya, sudah diikat lagi, sudah rapih lagi gitu, seperti yang mau mengantarkan jenazah lagi gitu. Tapi isinya kosong. Isinya kosong, tidak ada siapa-siapa di dalam mobil gitu. Pada saat nganter Akang sama siapa tuh Kang? Sama Selain supir, nggak ada keluarga. Keluarga nggak ada. Iya. Tapi tergantung keluarga juga, ada yang Ikut. Iya, ada yang ikut juga, 1 atau 2 orang untuk menemani jenazah. Kadang-kadang saya berdua sama supir gitu. Pada saat ke daerah Tasik itu ada keanehan nggak dari Bandung ke sana dalam perjalanan? Kalau untuk dari perjalanan dari sini ke Tasik, alhamdulillah nggak ada kejadian. Cuman karena pas waktu pulang itu kan saya udah disuruh gitu kan, malah supir juga marah ke saya. Marahnya karena disuruh nggak nurut gitu. Katanya ini gimana disuruh diberesin tapi kok kamu belum diberesin. Saya udah bilang sumpah-sumpah, Pak, ini benar saya udah diberesin tapi udah rapi lagi kayak gini. Mungkin karena supirnya sudah berpengalaman, mungkin udah lebih paham lagi gitu kan. Nah, ya udahlah, kita pulang aja gitu. Ditutuplah mobil. Nah, pas pulang ke sini ke Bandung, karena supirnya ngantuk, saya yang bawa mobil giliran lah gitu. Udah giliran pas di tempat yang sepi gitu kan, saya lagi bawa mobil, supir sudah tidur, saya yang bawa mobil. Tiba-tiba ada yang ngatain, Kang, hatur nuhun. Nah, saya celengak-celinguk ke kanan, ke kiri, ke belakang, nggak ada siapa-siapa. Aduh, ini siapa yang bilang gitu kan. Saya panik, bawa mobil juga langsung ngebut gitu, kaca spion yang di tengah pun ke bawahin gitu karena takut di belakang ada sosok-sosok yang tidak diinginkan gitu. Gitu, seperti itu. Tapi kalau
bau aroma gitu di mobil nggak ada? Kalau bau aroma sih sering, tapi maaf ya, tergantung jenazah juga gitu. Gitu. Jenazah itu ada yang wangi, ada yang ringan, ada yang berat Berat. gitu ya. Tergantung tergantung jenazahnya juga gitu. Jadi kita gak bisa nentuin gitu Nentuin. bahwa jenazah ini setiap nganterin wangi gitu. Jenazah yang ke daerah sini bau enggak, jadi tergantung jenazahnya gitu. Almarhum. Itu yang dibawa ke daerah Tasik itu meninggalnya wajar atau meninggalnya sakit? wajar sih. Sakit biasa. Iya, sakit biasa, meninggal di rumah sakit di wilayah Bandung. Cuman kebetulan rumah dukanya berada di Tasik ya, kita nganter ke sana gitu. Tapi posisi jenazah memang sudah bersih, sudah dikafan gitu ya. Sudah bersih gitu. Udah tinggal disolatkan sama dimakamkan aja. Itu kayak gitu-gitu tuh, Akang kerja kayak gitu memang diajak sama driver, memang di sebuah pekerjaan tetap atau apa? Jadi di sini kita itu relawan. Oh, Akang relawan gitu. ambulan. Komunitasnya namanya Emergency Medical Response. Cuman kita bergabung di AKI untuk ilmu spiritualnya gitu kan. Karena kan yang namanya jenazah, yang namanya orang yang sudah ada, kita kan gak tahu gitu ke depannya bakal gimana, harus gimana-gimananya kan. Saya gak tahu gitu, makanya belajar di sini di Aki Kalung bareng-bareng gitu. Oh, Aki Kalung. Nah, saya mau nanya sama Aki nih, Ki, kalau secara spiritual itu kayak begitu tuh, kenapa sih ada arwah yang istilahnya kayak jahil gitu, kayak ngeluarin aroma, kayak suara gitu? Mungkin kalau misalkan aroma ada yang wangi, ada yang enggak, yang sesuatu ya, itu mungkin awalnya itu masa hidupnya gimana kan gitu ya. Kembali lagi ke kita. Makanya kita mungkin ada relawan ini, sedikitnya kita jangan sampai menjelekan si A si B itu. Yang penting kita kalau benar-benar keikhlasan jadi relawan, kita antar. Tapi dengan satu catatan ya, mungkin orang yang udah meninggal itu kan jasad, kan ada saudaranya satu mungkin Horin, mungkin ikutin kita gitu. Yang kita kasat mata. Nah kita doain sambil jalan, kita entah dikit, kita berdoa apa ke yang kita bisa, nggak apa-apa. Itu insya Allah membantu kita di perjalanan, dimudahkan, mungkin diselamatkan sampai tujuan juga, insya Allah itu cepat dimudahkan juga. Malah kita responnya kan lebih baiknya kayak tadi kan awal ada bilang ada suara tapi nggak ada wujud ya, yang mungkin yang bingungnya kan otomatis percaya ya kita yang ngalamin, yang nggak percaya mungkin dia nggak tahu, belum paham. Ya mungkin itu pasti kejadian, karena mungkin kita aja yang hidup mungkin diarahkan jalan, apakah kita diantar itu sedikit kan terima kasih. Nah itu juga sama, mungkin udah ada relawan, udah nyampe di sana, udah sampai ke keluarganya, itu bangga juga dia mendoain kita juga. Nah kita balik doain lagi, insya Allah. Ya itu para sobat Pandawa Langit, resiko sebuah pekerjaan memang nggak semuanya enak ya. Seperti Kang Riki ini pengalamannya luar biasa banget, mungkin nggak semua orang bisa setabah beliau ya dalam menjalankan tugasnya sebagai relawan. Kalau untuk relawan Ki Kalung, anggota berapa yang jadi relawan kayak Kang Riki gini? Ini Kang Riki ada jaringan lagi, mungkin kawan-kawannya juga banyak. Riki, ya. Nah di sini juga alhamdulillah kita di keluarga tuh mungkin ada adik nih 2 perempuan semua. Dulunya nggak percaya, mungkin takut, rasa was-was, takut salah apapun itu. Ternyata sekarang kita bareng-bareng karena kita dekat banyak tamu, kita saling ngobrol, silaturahim. Ternyata sekarang bisa diarahkan sedikitnya membantu juga relawan. Kalau ada di kampung kita nih satu RW nih, satu berapa RT, ada yang misalkan meninggal tuh, nah yang ngurus dari awal dari nol tuh adik yang satu, ada 2. Yang satu lagi ada cowok itu malah membuat batu lisan. Batu lisan gitu. Itu tanpa diduga dia malah dari hati nurani mungkin pengen bantu. Alhamdulillah kita di sini adalah mungkin buat ke warga membantu bahwa ini insya Allah bukan bisa, tapi kita belajar menaungi, kita diarahkan, jangan sampai salah paham gitu. Karena kan perawatan yang udah meninggal tuh berbeda-beda. Berbeda ya. Kayak misalkan kecelakaan,
Oh kita gitu. mati biasa kayak kemarin yang mungkin yang booming penyakit ya, Iya. penyakit yang Oh, di luar dugaan itu kan itu nggak bisa disentuh kan Iya, katanya nggak gitu. bisa Yang mungkin disentuh. kita balik lagi, kita pakai aturan juga, mungkin di Iya. pemerintah juga ada aturannya, ya kita ikutin aja. Yang penting ada protokolnya. Kebetulan kemarin mah ada juga yang meninggal, kita urus jenazahnya dari awal kita belajar siapa. Iya. Malah sampai sekarang mungkin diketahui bahwa warga ini, oh ini nih suka ini, tapi Suka kedatangan juga, mandi. bisa kedatangan juga. Oh gitu ya. Sebelumnya kalau misalkan ada besok meninggal apapun, ada yang sakit kita yang nggak tahu, ada yang didatangin. Gitu. Tolong besok datang ke rumah gitu. Oh Itu gitu. bahasan adek. Ya kita anggap ya udah nggak apa-apa. Mungkin besok ada yang kita urus. ada yang Ternyata urus. ya kejadian. Kejadian ya. Nah, besoknya langsung datang ke sana. Besoknya lagi udah beres, ada yang datang lagi bilang terima kasih. Itu ada, mungkin bisa nanti bisa ditanya-tanya. Ya, next time Sekarang kita udah bisa tidur karena perempuan udah istirahat. kita tanya Itu udah istirahat. Adik-adik yang ini dua kejadian juga, kadang-kadang mimpinya dikejar 3 hari berturut-turut, dikejar. Nah malah mungkin ketiga kali datanglah. datang. Kok bisa dikejar yang udah meninggal gitu. Ya mungkin kita arahkan kemana, ternyata kita doain ini, kita arahkan, ternyata datang lagi keempat harinya nyambung. Ternyata yang terakhir tuh karena adik itu di dalam mimpi dikejar, jatuh, sampailah yang ngejarnya dekat, cuman bilang terima kasih udah ditolongin, itu aja. Gitu, Kita gitu bukan aja. percaya nggak percaya, karena mungkin kita ngedoain itu juga lebih ngedoain ya, kita juga ditolongin, merasa ditolongin. Makanya di sini kita belajar anak-anak ini zaman sekarang tuh jangan sampai ke arah negatif. Iya. Nah, kita mungkin yang udah jasad meninggal tapi kan ada nih yang iya. masih ada, yang kita rawat yang baik, diurus yang baik. Mungkin ke barang juga benda sama, bukan untuk kita memuja apapun, tapi sedikit kita saling merawat, saling jaga, insya Allah. Untuk penonton ada yang mau ditanyain nggak tentang ini nih, pengantar jenazah ini kira-kira apa? Kalau ada silakan. Kembali lagi deh ke Kang Riki. Kalau untuk pandemi kemarin ada yang aneh nggak untuk pengantaran gitu? Karena untuk pandemi emang setiap rumah sakit hampir kewalahan ya. Untuk driver gitu. Karena kasus COVID-19 emang lagi rapat ya gitu. Tapi tidak semua komunitas yang bisa bekerja sama dengan rumah sakit. Alhamdulillah komunitas kita bisa bekerjasama ya dengan salah satu rumah sakit yang ada di Bandung gitu. Jadi di dalam satu komunitas itu dibagi-bagi. Ada yang khusus pengawalan, ada yang membantu di jalan gitu, supaya tidak terhambat dengan kemacetan gitu. Ya buka jalur ya. Buka jalur, buka tutup jalur gitu. Terus ada yang juga di bagian pemadam kebakaran. Saya pun sama di bagian pemadam kebakaran, saya suka terjun gitu. Terus di bagian asisten inapis mungkinnya kalau misalkan ada yang ketabrakan, terus yang puntennya yang jenazahnya yang nggak utuh gitu. Itu ada lagi juga ada tim inap khusus ya. Iya gitu. Terus ada yang bagian yang ngambil jenazah dari dalam rumah sakit ke ruangan jenazah, terus dimasukin ke dalam ambulannya, jadi kopilotnya atau asisten driver sampai ke rumah tujuan dan balik lagi ke rumah sakit gitu. Gitu ya. Ya. Kalau untuk pengalaman yang lain Kak, untuk yang pengalaman serem lah. Saya pernah sih di perumahan sini gitu kan, ada salah satu kebakaran rumah gitu. Padahal situasi rumah itu sudah kosong gitu, sudah tidak ada orang. Tapi pihak petugas pemadam kebakaran bilang di situ ada orang karena ada bayangan hitam gitu, menyerupai orang gitu. Nah, saya ikut dengan pemadam masuk ke dalam, nyari orang tersebut, bayangan tersebut gitu, karena untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Nah, setelah ditelusuri situasi tempat kebakaran itu, ternyata tidak ada korban dan tidak ada orang yang berada di
dalam rumah itu yang Oh, kebakaran. gitu. Iya. Jadi kalau ada banyak Iya, topik gitu, kan. iya. Waduh, serem juga itu. Iya. Sobat Pandawa. Eh, itu aja bincang-bincang kita malam ini. Kira-kira itulah semuanya adalah alur cerita dari Allah Subhanahu wa taala bahwa antara yang nyata dan yang goib itu memang hanya sekulit ari ya. Jadi Berdampingan. berdampingan sebenarnya. Untuk itu kita serahkan semua ke Yang Maha Kuasa, bahwa apapun tugas kita jalani dengan ikhlas dan ridho, insya Allah imbal baliknya juga baik ke diri kita. Oke, untuk malam ini mungkin saya cukupin aja bincang-bincang kita dengan para narasumber, dengan Ki Kalung sebagai budayawan di Tanah Pasundan, Kang Rizky, Mas Herlambang, Kang Herlambang yang udah bersedia membagi ceritanya ke kita bahwa ini loh perjalanan-perjalanan yang secara spiritual memang kalau kita bisa menggunakan rasa kita itu bahwa baik belum tentu baik, cerita Kang Herlambang dan Kang Rizky ikhlas, dan itu juga belum ya sebenarnya sosoknya itu memang ingin melakukan komunikasi, cuman karena kembali lagi ke gaib dan nyata hanya tipis, jadi kita yang nyata agak karena spiritual kita juga belum ini ya, mungkin jadinya agak nervous juga, jadi miskomunikasi juga dengan rekan kerja. Oke, Sobat Pandawa Langit, tonton terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe Pandawa Langit channel agar terus bisa berkembang, dan juga channel dari Ki Kalung, ya, channel YouTube-nya, like, komen, dan subscribe juga agar bisa berkembang, memberikan informasi tentang budaya, seni, spiritual di Tanah Pasundan ini. Oke, untuk itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, salam spirit milenial.